Jika bisa, mohon Anda ketik ya pada kolom chat yang ada di sebelah kanan Anda. Oke, saya tunggu beberapa detik. Ya, oke. Saya rasa yang sudah menjawab sudah mewakili dari semua peserta pada saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk hadir dalam webinar kami yang keempat pada tahun 2015 ini. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ivan dan posisi saya di DAD Jakarta adalah sebagai media manager dan saya adalah moderator Anda pada webinar kali ini. Webinar hari ini berjudul How to Write a Proposal for DAD Scholarships yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Span Langgut. Beliau adalah salah satu dosen dari DAD yang sedang mengemban tugas di Universitas Indonesia Kampus Depok, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Jerman. Selain itu, beliau juga bertugas di DAD Jakarta sebagai Wakil Direktur, Editor Majalah Nadi, pembimbing penerima beasiswa DAD jangka panjang, dan juga tentunya yang menangani program beasiswa untuk dosen yang bernama IGSP. Sebelum saya mulai atau kita mulai presentasinya, saya akan menjelaskan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, webinar akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit dari jam 3 sampai jam setengah 5. Jika kondisi nanti kita lihat kondisi, jika nanti butuh perpanjangan waktu, kita akan perpanjang maksimal 15 menit. Karena sebagai informasi saja, webinar kali ini peserta yang mendaftar adalah lebih dari 300 orang. Jadi kalau misalkan banyak, kita akan berikan waktu tambahan. Kemudian yang kedua, webinar diawali oleh presentasi PowerPoint oleh sang narasumber. Setelah itu sesi tanya jawab. Untuk bertanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengetik di kolom chat yang sebelah kanan Anda, ataupun dengan mikrofon. Cara pertama adalah dengan mengetik pertanyaan Anda di kolom chat, kemudian nanti akan saya ucapkan secara lisan sehingga panelis ataupun narasumber dan peserta yang lain ikut mendengar. Cara yang kedua adalah dengan lisan. Sebelumnya silakan Anda klik lambang telapak tangan yang berada di sisi kanan panel Anda. Jika saya sudah berikan aba-aba, maka saya akan unmute Anda. Dan barulah Anda dapat berbicara dengan mikrofon Anda. Bagi yang menggunakan smartphone, silakan klik lambang tanda tanya terlebih dahulu. Setelah itu baru raise your hand. Oke, saya rasa cukup tata tertibnya. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai webinar presentasi tentang proposal writing. Untuk itu saya persilakan kepada narasumber untuk memulai. Dan selama presentasi saya akan mematikan webcam dan speaker saya. Schönen guten Tag, selamat sore, good afternoon. Actually, I forgot in which language I have to speak. It's in English or in Indonesian? In bahasa, dalam bahasa Indonesia. Slide-slide-nya akan dalam bahasa Inggris supaya sudah ada bau research, bau penelitian, bau internasional. Memang untuk menjadi peneliti, untuk menjadi bekerja dalam bidang akademik harus mampu, harus menguasai bahasa Inggris. Pasti, walaupun sebenarnya bahasa Indonesia adalah bahasa kelompok rumpun bahasa yang kalau saya tidak salah yang kelima di dunia, cukup besar tapi bukan internasional. Itu yang masalahnya. Sama dengan Jerman. Banyak orang pakai bahasa Jerman tapi agak terbatas, bukan internasional lagi. Saya Dr. Span Langgut, saya DAD lektor di Universitas Indonesia dan kerja juga di kantor DAD di Sumitmas di Jakarta. Dan saya akan bicara mungkin 1 jam lah tentang how to write a scientific proposal. Yang penting itu di sini untuk yang mungkin mau penelitian untuk S3, karena untuk melamar proposal penelitian untuk institusi-institusi yang besar seperti yang untuk scientific itu mungkin punya persyaratan yang lain. Saya di sini akan fokus ke kalau Anda mau melamar untuk beasiswa mungkin. Walaupun itu penting, kita lihat yang berikutnya.
webinar ini bukan tentang beasiswa. This webinar is not about scholarship. Sebenarnya harus blink-blinknya. Nah, this is not about scholarship. Tolong membatasi pertanyaan-pertanyaan bagaimana melamar nanti untuk beasiswa yang mana di DAD atau yang lain, karena yang tertarik dengan itu satu webinar sendiri, dan kita melaksanakan itu nanti tanggal 12 Mei 2015. Webinar berikutnya khusus tentang study and research opportunities for Indonesian lecturers atau juga yang non-lecturers tapi asal mau S3 di Jerman. Please stay with us. Untuk nanti menggunakan informasi dengan beasiswa S3 di Jerman, Anda memang harus persiapan baik, harus persiapan macam-macam, lihat persyaratan di universitas, harus hubungi profesor ya, tapi yang dasar dari semua itu adalah proposal. Dan bukan seperti Anda belum pernah, mungkin sudah pernah bikin proposal sendiri untuk S2 dulu atau research plan kecilnya. Tapi yang saya akan sampaikan di sini adalah sedikitnya tentang yang punya hubungan dengan Jerman, karena setiap negara punya sedikit tradisi sendiri akademisnya. Yang pertama, sebenarnya kalau mau kirim proposal harus tahu mau kirim kemana, atau harus tahu kirim kemana dulu baru tulis proposal, atau tulis proposal dulu baru cari orang yang cocok. Sebenarnya pertanyaan apa yang pertama dilaksanakan? Dua-duanya sebenarnya harus dilaksanakan. Cari di dalam bahasa Jerman kita panggil supervisor, kita panggil Dr. Vater atau Dr. Mutter. Untuk hubungi dia sudah harus tahu sedikitnya, atau contoh, Anda kirim email kepada salah satu profesor di Jerman dan bilang saya mau S3 dengan Anda. Nah, membayangkan pertanyaan apa yang dia jawab pasti. Nah, dia kirim sebagai jawaban pertanyaan apa, yaitu mau S3 tentang apa. Artinya sudah paling tidak harus punya ide landasan tentang bidang, tentang pendekatan, tentang metodologi, dan lain-lain dengan bahan untuk langsung jawab. Kalau baru dapat jawaban dari profesor mau tentang apa S3, perlu 3-4 minggu baru bisa jawab, itu juga agak orangnya juga malas untuk tunggu itu. Artinya sebenarnya berkembang dua-duanya. Cuma jangan, atau kalau proposalnya yang Anda atau ide yang Anda punya belum selesai lengkap, belum benar diperdalamkan dengan sumber-sumber ilmiah dengan artikel, itu kadang-kadang juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena Dr. Vater atau Dr. Mutter, ya supervisor, sering juga mempengaruhi berkembangnya, karena pertama dia harus punya keahlian dalam bidang dia mau menjadi supervisor Anda. Artinya bidang atau proposalnya harus sesuai dengan kemampuan ilmiah dari supervisor Anda di universitas yang manapun, universitas Jerman atau Indonesia pun. Yang kedua, sering profesor di Jerman punya bidang penelitian sendiri, dan sering mereka juga punya kelompok penelitian dengan calon-calon S3 yang lain. Mereka kerja dengan topik tertentu, dan sering Dr. Vater bilang, oh menarik proposal Anda, tapi saya punya research group begini, bagaimana kalau Anda adaptasi ke bidang kita dan cari bagian di sana, atau adaptasi proposal yang sudah ada. Kasihan kalau proposal sudah disempurnakan dengan bertahun-tahun tulis dan penelitian, nanti harus diubah lagi. Artinya untuk menjadi agak fleksibel, menjadi agak bisa reaksi terhadap tantangan yang ada, terhadap permohonan yang dari supervisor, bagus kalau sudah mulai, sudah tahu dalam bidangnya memang, tapi masih fleksibel untuk cari yang lain. Kalau tidak mau fleksibel, kalau punya bidang tertentu benar-benar, ya memang harus cari Dr. Vater yang bisa membimbing bidang itu. Yang kedua, itu kalau mau penelitian di luar negeri, paling penting sebenarnya you need reliable information, informasi yang bisa dipercaya, informasi yang langsung dari sumber informasi yang benar, sah, dan bukan lewat agen-agen. Cari sumber, cari website langsung dari organisasi seperti, saya tidak mau bilang hanya, tapi seperti DAD. Kenapa? Karena DAD adalah
NGO sebenarnya, itu organisasi yang mewakili universitas di Jerman, dan kami tidak cari untung dengan menyiapkan informasi. Kami tidak mempromosikan salah satu universitas dibandingkan yang lain, karena kami harus mempromosikan semua universitas dan harus siapkan informasi yang sebaik mungkin orang bisa dapat yang dia cari. Ini ada yang research in Germany. Tunggu, saya bisa berubah ini spotlight, lihat. Nah, das nicht mehr weg. Tunggu dulu. So. Ada research in Germany, saya tidak bisa highlight. Ada DAAD di sini. Ini DAAD Jakarta. Itu sama dengan DAAD Jerman, cuma di sini lebih spesifik untuk informasi buat orang Indonesia. Ini untuk seluruh dunia dan juga untuk orang Jerman. Ini salah satu contoh DAD website, DAD.de. Nah, tebak harus klik di mana, saya kasih lihat. Kalau sudah cukup tebak, memang information for foreigners. Karena ini informasi for German, dan ini information for education institution, itu bukan buat Anda. Information for foreigners, karena kalian untuk orang Jerman memang adalah orang asing. Atau ini contoh yang lain, tadi saya mau highlighting, ini researchingermany.de, itu khususnya sebenarnya untuk peneliti, khususnya untuk orang yang mau S3 di Jerman. Di sini banyak informasi juga yang saya tidak akan sampaikan hari ini berdetail, seperti apa itu structured PhD doctoral program di Jerman, bagaimana saya bisa ketemu supervisor dan lain-lain. So, kami mulai dengan sedikit teori. Ini mungkin banyak teks di beberapa slide yang saya sampaikan. When applying for a PhD position or research grant in Germany, you will usually be asked to submit a research proposal, of course. Apa landasan-landasan dari research proposal? Dari proposal yang harus disampaikan ke profesor, yang menjadi mungkin supervisor, yang harus dimasukin nanti ke aplikasi kalau melamar untuk beasiswa, yaitu, dan ini penting, proposalnya belum hasil S3. Tapi dengan proposal harus bukti bahwa sudah melakukan preliminary reading and research sejauh mungkin dalam negara sendiri. Itu yang penting. Dan jelas belum bisa tahu semuanya, belum, kenapa ini selalu hilang sendiri saya lihat, so. Belum tahu hasilnya, tapi harus paling tidak sedikit reading, harus tahu landasan. Kalau terlalu lugu hanya tahu, oh saya mau tentang binatang, itu bukan proposalnya untuk biologi, zoologi. Memang harus tahu tentang binatang apa, harus tahu landasan pertama yang sejauh, paling tidak sejauh S2 yang sudah selesai memang kalau mau S3, dan harus juga sudah baca atau paling tidak cari informasi sejauh mungkin tentang bidang yang Anda mau dan tentang metode yang Anda mau. Nah ya, kita lihat lagi. Apa itu goal of a proposal? Apa yang harus ditulis di sana? Nah, dan itu sebenarnya lumayan gampang. Identify a scientific problem. Kedengaran gampang, tapi kadang-kadang tidak terlalu gampang. Pertama, apakah salah satu problem masih adalah problem atau sudah diselesaikan dari peneliti-peneliti lain atau beberapa tahun yang lalu sudah dikerjakan dengan solusi. Ini salah satu tugas untuk orang yang menulis proposalnya. Dia harus bukti bahwa ini sekarang up to date, sedang permasalahan ilmiah yang benar berharga untuk diteliti dan punya outcome yang menarik mungkin. Kalau sudah identifikasi salah satu masalah, yang kedua itu bagaimana saya bisa selesai itu, bagaimana saya bisa cari solusi, bagaimana saya bisa meneliti itu, yaitu cari a methodological approach to solve the problem. Ini orangnya sering putus asa dengan masalah itu. Mereka cari the one approach. I need my approach. Sering mereka tidak mengerti bahwa ketemu
your approach, pendekatan ilmiah yang paling cocok untuk Anda sendiri adalah campuran metode-metode yang sudah pernah dipakai, ditambah lagi dengan metode atau dengan teknologi yang baru yang mungkin dulu tidak ada. Untuk dapat ide itu memang harus baca artikel, baca buku bagaimana dulu atau sudah pernah orang menyelesaikan masalah-masalah ilmiah yang Anda juga mau selesaikan. Nah, itu membandingkan dan mengadaptasi metode orang lain kepada masalah atau pertanyaan ilmiah Anda. Dan yang ketiga, itu juga kelihatan gampang atau lucu-lucu, tapi ini paling penting, realistic time frame. Beberapa universitas di Jerman sekarang, atau bukan hanya di Jerman, menilai hasilnya tulisan PhD dikombinasikan dengan waktu orang perlu untuk selesai itu PhD-nya. Artinya, kalau Anda tulis 10 tahun dengan PhD yang mungkin orang bilang genius, bilang genial, bilang luar biasa, tapi karena perlu 10 tahun untuk tulis itu, nilainya bisa lebih jelek daripada hasilnya penelitian yang mungkin tulisan yang tidak terlalu bagus, tapi diselesaikan dalam 3 tahun. Karena dia ikut realistic time frame. Dan untuk menyelesaikan salah satu masalah, semua masalah sendiri punya sebenarnya rangka waktu yang cocok. Kalau Anda mau S3, mau penelitian S3, mau tulis proposal untuk penelitian S3, harus punya ide untuk S3 rata-rata perlu apa, berapa lama. Ini bukan proyek puluhan generasi atau 2 generasi atau 1 generasi pun. Ini proyek Anda untuk selesai S3. Dan realistic time frame untuk selesai S3 adalah rata-rata time frame untuk beasiswa, yaitu 3 tahun. 3,5, mungkin paling lama 4 tahun. Tapi 4 tahun biasanya sudah melangkai persyaratan untuk beasiswa. Kalau Anda lihat mungkin di situsnya DAD Jakarta atau di situsnya DAD atau juga di beasiswa organisasi dari negara lain, rata-rata dibilang ini beasiswa S3 untuk penelitian S3 untuk waktu 3 tahun. Dan itu dalam 3 tahun harus selesai penelitian, bukan cuma setengah selesai nanti cari orang lain. Kami dari DAD menolak atau tidak mengundang orang yang melamar dengan proposal yang 4 tahun. Karena melamar dengan proposal yang berlangsung untuk 4 tahun tidak cocok untuk beasiswa dengan 3 tahun. Karena kita cari orang yang mau selesai S3 dalam waktu 3 tahun. Ya, artinya realistic time frame itu juga penting karena untuk melamar untuk beasiswa atau juga untuk bikin proposal biasanya harus bikin time schedule. Berminggu-minggu tidak usah, tapi berbulan-bulan dengan apa yang mau dilakukan, kapan pergi ke laboratorium, kapan doing field work, kapan penelitian lagi, hasil berapa lama perlu untuk, dan itu mulai susah di sini karena kita di sini bahas dalam banyak bidang. Ada orang dari ilmu pasti, ada orang dari filsafat atau sastra, beda-beda pendekatan, beda-beda realistic time frame, beda-beda juga isinya time frame itu. Nah, tapi itu memang termasuk kemampuan identify scientific problem dan punya landasan pengetahuan dengan itu. Saya nggak tahu karena saya bukan orang dari ilmu pasti, tapi orang yang menelitian tentang mikroba harus tahu berapa lama perlu untuk mengembangkan generasi mikroba, beberapa generasi mungkin untuk lihat perubahan genetik atau apapun, berapa lama perlu untuk kirim dan dapat kembali analisis genetik. Dan dengan itu analisis genetik kita sudah dalam bagian kedua, reasonable expenses. Berapa harganya satu analisis genetik? Kalau Anda tidak tahu itu, artinya Anda juga tidak tahu apakah Anda bisa melakukan penelitian itu karena Anda mungkin tahu atau tidak tahu punya uang berapa untuk researchnya Anda sendiri dengan sponsor atau juga tidak sponsor. DAD contoh tidak bayar uang laboratorium. Kalau Anda perlu kimia yang mahal, Anda harus sudah punya sponsor yang lain, mungkin supervisor bilang kami siapkan, atau dia juga bilang harus cari sponsor lain. Dan untuk melamar dengan proposal yang mahal dari bahan-bahan penelitian, Anda juga harus
bukti bahwa Anda punya sponsor yang bayar itu supaya penelitian bisa dilaksanakan. Paling gampang untuk semua di sini, kalian juga dari macam-macam bidang bikin proposal yang luar biasa dengan expenses, dengan ongkos yang luar biasa juga. Cuma siapa yang bisa? Kalau mau bikin analisis gempa di Indonesia dengan ribuan sensor-sensor, ya bagus rencana. Cuma dalam waktu yang mana mau tanam ribuan sensor mungkin, dan ongkosnya sensor berapa? Artinya proposal mungkin bagus, luar biasa, menarik, semua orang setuju ini harus dilaksanakan, tapi dalam waktu yang mana bisa dilaksanakan dan siapa yang mau bayar itu ribuan sensor. Kalau satu sensor sendiri sudah 100 euro, ribuan artinya 100.000 euro. Dari mana uang itu? Artinya ide mungkin bagus, proposal bagus, Anda juga siap, tapi tidak ada yang bisa bayar, artinya proposal tidak realistis, proposal tidak bisa dilaksanakan. Nah, so kita lihat. Ada sesuatu yang formalitas, dan itu bisa beda-beda. Anda sudah lihat ini, most research proposals are between 4 and 15 pages long. Itu perbedaannya yang jauh di antara 4 dan 15 pages halaman. Berapa ya? 4 atau 15? Ya itu tergantung topik, tergantung Anda sudah harus tulis banyak untuk menjelaskan banyak, atau Anda bisa, mungkin orang matematika bisa dalam 4 halaman sudah lengkapnya seluruh proposal. Tapi yang jelas di bawah 4 halaman tidak mungkin menulis proposal, karena di bawah 4 halaman hanya bisa itu terlalu kurang yang Anda tulis, atau rencana penelitian cuma terlalu sedikitnya, cuma sedikit, artinya hanya perlu 3 halaman, itu tidak cukup untuk menjadi S3. Yang jelas juga 4 halaman, tolong, dan ini boleh diingat baik-baik, 4 halaman tidak termasuk halaman pertama dan tidak termasuk time schedule dan perpustakaan. Itu 4 halaman minimum teksnya. Dan kalau Anda sudah ingat yang tadi, atau nanti juga ada bagian-bagian yang dari teks yang harus ditulis, itu gampang ditulis 4 halaman. Kalau lewat 15 halaman artinya sama dengan yang untuk terlalu kurang, cuma terbalik. Kalau Anda lewat 15 halaman artinya Anda mungkin tulis terlalu banyak yang tidak penting, atau penelitian Anda, proposalnya, rencana Anda jauh terlalu besar. Ini dalam jumlah halaman sudah bisa dilihat sedikit-sedikitnya apakah ini terlalu kecil atau terlalu besar. Dan dengan terlalu kecil dan terlalu besar juga masuk ke dalam, kita bisa kembali, realistic time frame. Kalau proposalnya bisa juga terlalu sedikitnya, ya artinya ini bukan untuk S3, ini bisa diselesaikan dalam 1 tahun, ini cuma postdoc atau cuma penelitian kecil. No. Yang juga penting, banyak profesor kirim contoh. Kalau Anda bilang, saya belum tahu bagaimana proposalnya harus bentuk apa untuk Anda, dia kirim contoh, ya mungkin dalam bidang begini dan bentuknya begitu. Kalau Anda copy itu, dan Anda ditangkap oleh polisi akademik, ini namanya diusir, diasingkan. Yang namanya plagiarisme, itu yang dosa paling besar dalam dunia akademik. Plagiarisme may result in your disqualification, dan bukan hanya untuk beasiswa, tapi sebenarnya ini cepat isu-isu orang ini cuplik-cuplikan, curi-curi hasil-hasil, orang ambil hasil dari orang lain dan pura-pura itu hasilnya penelitian sendiri, itu artinya disqualification dalam dunia akademik seumumnya. Artinya kalau profesor kirim contoh proposalnya, itu bukan artinya Anda boleh copy paste-nya. Itu contoh, harus dipelajari. Begitu. Orangnya pakai begini, banyak kutipan-kutipan, mungkin bentuk kutipan harus begitu. Okay. Suggestion for the organization outline of a proposal, number 1. Dan Anda lihat, kalau sudah lengkapnya ini nanti menjadi gampang. 5, 6, 7, 8 halaman, dan ini sudah proposal yang bagus. Present a hypothesis. Ini memang kata susah dalam bahasa Inggris. And the goal of your project. Hypothesis dulu itu sesuatu yang harus, must. Zaman sekarang ada juga yang tanpa, tapi itu memang pertanyaan sebenarnya.
dengan tujuan. Nah, dan mulai dengan latar belakang. Describe what academic, wait, I make a highlighter. Describe what academic area is your dissertation. Dissertation, your research proposal, not proposal, your research later. Present the state of the art. Artinya Anda harus meneliti dalam artikel-artikel apa yang sedang dilakukan dalam bidang itu, dengan bahan itu, dengan metode itu, dan metode yang paling top atau paling baru apa yang itu. Explain your academic interest in this topic. Kenapa pilih itu? Latar belakang sebenarnya itu. Pertanyaan latar belakang, kenapa menarik? Untuk apa? Mungkin latar belakang pribadi, tapi biasanya latar belakang ilmiah. State more precisely what you want to find out. No? Ini satu kalimat, ini sedikitnya area latar belakang di sini menjadi lebih tertib. And then present your methodology. Itu paling pentingnya, itu paling sering orang gagal dalam interview untuk beasiswa kalau mereka tidak punya metode yang kuat, metode atau tidak pikir metode atau tidak tahu landasannya. Work a time schedule to your proposal, compile a bibliography. Sounds simple, it is simple, but you have to do it first and then you can say it's simple. The proposal needs to show that you're fully conversant with the ideas you're dealing with and that you grasp the methodological implications. Artinya, Anda harus mampu membukti. Anda ini sebenarnya juga menuju kalau melamar untuk beasiswa, biasanya orangnya diundang untuk interview nanti. Atau Anda juga kirim email kepada profesor. Dan profesor dapat kesan Anda cuma tahu kata-kata besar, tetapi tidak mengerti dampaknya, tidak mengerti metode punya permasalahan apa. Ya itu dia pikir orangnya belum siap untuk melakukan penelitian S3. Nah, yang tadi saya sudah bilang di sini, current state of research, important contribution of others, state of the artist, dan juga sebenarnya landasan siapa dulu mungkin mulai dengan penelitian dalam bidang itu dan langkah-langkah yang penting. This is state of the art. Nah, the last articles, and then again your academic interest. So now we switch a little bit. We come later back to the point of the research proposal. I'd say how to compile it. Now we do a little games here. So not to give you confused, try to read the text, please. And are you confused or not? You should be confused, but you shouldn't be in the end. Also, I think I have a solution for you. The one who are confused and the one who thinks they've found a solution and will have. Did you read this? So actually, seriously said, that isn't the same. It's not the same text. But the interesting thing, of course, is that all of you try to organize the letters in some ways. And why I bring in this example is simply to show you a little bit your influence. We're going back actually to basics of science. And this is actually worth a little bit to consider from every field of science. Nature science, ilmu pasti, oh, I speak English, I think. Ilmu pasti atau ilmu filsafat, ilmu sosial, ilmu apapun, sebenarnya kita harus sadari bahwa tidak ada kepastian, bahwa kami dengan alat, dengan instrumen pikiran, struktur dalam pikiran, otak, dalam indera-indera, kelebihan kekurangan indera, kami mempengaruhi apa yang kami lihat. Kita, maaf, selalu kita. Nah, kita yang mengatur huruf-huruf supaya membuat makna. Kita yang cipta makna sebenarnya dalam ini. Tidak ada teks, tidak ada bahasa Inggris di sana. Saya bisa bilang ini yang sekarang, selain yang don't get confused, tidak ada bahasa Inggris. Itu huruf-huruf yang sebenarnya saya tidak bisa baca. Tapi kalau saya lihat, saya merasa bahwa saya bisa mengatur semua huruf-huruf menjadi teks ini. Tanpa ada kelebihan
huruf-huruf, tidak ada sisa. Sama dengan ini, coba lihat, yang mana lebih mirip, kiri atau kanan? This is actually just a kind of game, mind games, of course. Remember that you sometimes. I have something in the field here. Yeah. Remember that you sometimes only see what you want to see. Actually, sebenarnya Anda tidak lihat yang Anda mau, tapi Anda dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman, Anda dipengaruhi dari indri. Jelas kami semuanya, bukan jelas, saya bicara untuk semuanya, kami pikir ini lebih miring daripada ini. Tapi kalau lihat benar-benar, mungkin di sini, ya itu di tengah kan. Kalau lihat vinkel ini, sama di sini, tidak ada perbedaannya. Kalau lihat ilmiah, tapi kami yang bikin, mata kami, indera kami, nah selalu kita bikin kesan bahwa yang kanan lebih miring daripada yang kiri. Aneh. Ada satu lagi, ini saya paling suka ya. Coba hitung titik putih yang ada dalam silang di sini, nah. Di sini saya lihat, oh di sini ada lagi, saya lihat, oh di sini ada lagi. Di atas sudah tidak ada lagi. Kiri, pas. Ada yang putih, ada yang hitam, yang tadi putih sekarang menjadi hitam. Aneh, confusing. Atau ini enak. Ini seperti meditasi. Oh, seperti ombak-ombak dari biji kopi di susu hijau. Saya nggak tahu. Tapi itu kami yang bikin. Nah, siapa yang mau bilang itu tidak gerak? Kami tahu itu tidak gerak. Atau kita tahu, saya nggak tahu. Apakah kita sebenarnya bisa bilang itu gerak atau tidak gerak? Satu lagi. Can anyone read this? Apakah ini huruf? Yang menarik itu, nah. Itu sedangkan di atas kalimat lengkap saya mau bilang, yang di bawah cuma setengah. You can also read a half letter sentence. Itu kemampuan kami lagi cari sesuatu yang kita kenal, kita melengkapi sesuatu sehingga bermakna. Things are not as they seem to be. Saya tulis beberapa quotation di sini. Nah, yang pertama, the observer is always part of the situation. Itu menarik. Dan itu jangan lupakan itu. Tidak ada objektivitas kalau Anda berada dalam situasi, terlibat dalam situasi. Itu berlaku untuk orang antropolog yang sudah lama bilang itu participation observation. Karena awal-awal 200 tahun yang lalu si antropolog pikir, oh saya duduk aja di pinggir pesta-pesta dan orangnya kelakuan seperti mereka biasa kelakuan. Tidak. Kalau ada seorang dia sudah terlibat dalam situasi, apakah gerak, apakah partisipasi, kita tidak tahu, tidak penting. Dia ada, dia mempengaruhi. Situasi tidak sama kalau dia tidak ada. Sama dengan orang ilmu pasti. A measuring instrument becomes part of the measured object. Orang yang di sini dengan elektronik tahu itu. In the moment you measure an electronic circuit with a voltmeter, the condition of the electronic circuit changes. That's actually basic. That's actually simple, but you should never forget about that. You should always, that's actually why I do this kind of games here and bring up these ideas to make you a little bit reflecting, pikir ulang lagi, menjadi kritis terhadap diri, terhadap situasi, terhadap metode, terhadap semua yang Anda melakukan, menjadi kritis sekali bahwa tidak ada sesuatu yang segampang kelihatan, segampang kelihatan. Ada juga eksperimen yang menarik sekali, itu eksperimen untuk saksi sebenarnya, dibikin dari pengadilan. Mereka bikin eksperimen sosiologis, psikologis. Mereka minta 4 orang, mereka minta 4 orang menyaksikan salah satu
kecelakaan. Dan mereka ditempatin dalam 4 sudut satu perempatan, dan mereka dibilang sebentar lagi ada 2 mobil yang crash, yang tabrak. Tolong coba lihat baik-baik dan ingat-ingat benar-benar apa yang Anda lihat. Yang menarik, 4 orang ini yang disiapkan untuk menyaksikan sesuatu yang nanti harus diingat untuk menjadi saksi di pengadilan. 4-empatnya punya versi yang beda, bukan hanya karena perspektif beda, tapi mereka lihat warna mobil beda, mereka lihat gerakan mobil beda, mereka mungkin nggak tahu apakah lihat jumlah beda, mungkin tidak, mungkin semuanya bilang 2 mobil kalau ada 2 mobil, tapi warna mobil, gerakan, siapa melakukan apa, siapa tabrak siapa, dan apa yang jadi sesudah tabrakan. 4 orang punya perception, kenangan, persepsi yang beda, dan itu menarik, dan itu bukan kelemahan orang, mereka bukan lemot, mereka memang manusia, dan itu manusia. Kami tidak bisa mengingat objektif. Kalau kita rekam dengan kamera, jangan lupa yang Anda lihat di kamera, di screen nanti, Anda juga lewat indera-indera mata Anda. Kenapa itu sedikit-sedikit bisa dihasilkan mungkin ke yang ada orang yang bilang ada hubungan dengan bahasa, atau menarik bahwa otak dan pikiran kita berfungsi seperti bahasa. Bukan adalah bahasa, itu beda. Kami tidak pikir dalam bahasa, tapi kami pikir mungkin dalam struktur yang mirip bahasa. Dan salah satu bahasa, landasan bahasa adalah memang segmentasi dengan, Anda tidak bisa lihat highlight, iya. Segmentasi sesuatu yang orang yang di sini tahu tentang ilmu bahasa, tahu ini dari Saussure, ini yang konsep konsep dan image akustik punya segmentasi, dan semuanya terkait kepada konvensi. Semuanya konvensi itu berdasarkan arbitrarity, kebetulanan. Artinya ini kita tidak boleh lupa kritis terhadap kita sendiri. Apa yang kita bilang, bagaimana kita bilang, bagaimana kita klasifikasi. Orang Indonesia menjadi besar kalau lahir di sini dan besar di sini dalam lingkungan bahasa, dalam konsep linguistik yang beda dengan orang Barat. Dan mungkin kadang-kadang klasifikasi, segmentasi, bikin klasifikasi beda dengan orang Barat, atau orang Barat beda dengan Indonesia. Karena bahasa beda, bukan karena orang sebenarnya beda. Tapi bahasa beda, berfungsi otaknya juga beda. How to begin? Kalau kita kembali sedikit ke topiknya proposal, how to begin? Start simple. It's a little bit, every time I say like this, I feel like an American motivation trainer. Seperti orang Amerika yang kita tahu dari film-film Hollywood yang bikin motivasi. Start simple, go back to the roots. Saya nggak tahu, tapi kalau banyak orang punya masalah, kalau sudah S2, mereka mau S3, tapi aduh, tentang apa yang menarik, aduh, saya nggak tahu. Start simple artinya benar-benar duduk, ambil waktu, perlu waktu, dan mulai baca artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang dalam bidang Anda. Lihat apa orang melakukan, supaya dapat inspirasi. Kalau sudah dapat inspirasi, cari sumber-sumber, tulisan teks-teks standar terhadap bidang itu kalau belum tahu, belum punya. Dan yang paling penting, kalau mau tulis proposal, selalu ingat waktu. Nanti untuk research punya time limit, rangka waktu. Untuk literature research, untuk tulis proposal juga harus membatasi diri. Kalau untuk proposal, Anda tidak perlu 20 artikel tentang research yang paling baru, 5 cukup. Supaya ada akhir, supaya Anda tahu, oh saya sudah punya 5 dalam bidang, cukup. Baca sedikit lagi, ganti. Tapi jangan masuk 20. Orang yang baca proposal juga mau lihat bahwa Anda mampu pilih yang baik, pilih yang penting, bukan sembarang masuk dalam proposal. Kalau masih pusing bagaimana mau kerja, bagaimana mengatur, mengorganisasi pikiran-pikiran dan ide-ide, make a mind map. Kalau suka main dengan komputer, ada banyak sekarang computer animated program untuk bikin mind map yang gratis.
yang cuma saya sebenarnya lebih suka pakai kertas dengan pensil. Itu mind map yang masih paling sempurna karena sampai mengkuasai ini kalau kelihatan bagus-bagus, waktunya sudah lewat untuk bikin proposal. Tapi terserah, kalau kadang-kadang orang juga perlu kegiatan samping, pakai program, belajar program, nanti bisa juga presentasi dengan baik dalam presentasi rencana studi. Nah, ini use methods of self-organization or just write a traditional draft, which is actually a self-organization. Nah, apa yang harus dimasukin? Previous knowledges, content, method, result. That's actually basic everything you have to do. And here you can, although you don't see it, so. And here you can just put in what you need. You need an old one, you need a modern one, the most recent, and then the actual one. This is what I say about penelitian dalam bidang yang Anda mau melakukan. Nah, dan Anda harus lihat sedikitnya siapa yang bikin apa di sini. Nah, method juga. Explain a message involving other methods, and compare methods. This is just an example. You don't have to do it like this. But of course, ini latar belakang. Ini method. Dan ini nanti sebenarnya apa yang ini sebenarnya sudah result area what you want to find. Think basic. If you don't know about field of study and what to do, you just can play games with your friends in the same situation. Maybe you just sit down and I'll say propose different proposals, no? Menggambarkan, menstrukturkan proposal untuk apapun. Saya dulu suka begitu. Saya suka sama teman kita cuma untuk just for fun. Bikin, kalau mau ini harus hubungi dengan itu, kadang-kadang lucu aja, tapi ini semacam latihan untuk untuk menulis proposal, untuk pikir ilmiah, untuk lihat hubungan-hubungan. Nah, kalau lihat di sini yang saya bikin study about an apple. Kalau mau menulis disertasi S3 tentang apel, nah, bisa macam-macam, bisa simbolik, bisa legal, hukum, bisa linguistik, bisa political, bisa biological, bisa estetik, bisa economic, bisa physical, dan itu bisa menjadi macam-macam, bisa menjadi mainan. Karena untuk bilang, oke, saya mau meneliti apel secara hukum, legal. Apa yang saya harus lakukan? Every scientific field and approach has its own methods. Nah, di mana saya bisa ketemu sumber data yang hubungi apel tentang hukum. Contoh di Jerman, di Indonesia mungkin tidak terlalu menarik, tapi siapa juga tahu kapan ada apel di Indonesia itu sebenarnya historik. Nah, tapi dari historik, kalau kita mau main gamenya ini sekarang, dari history, dari sejarah, pasti ada hubungan legal. Karena siapa yang bawa apel ke Indonesia, yaitu orang Belanda. Itu berdasarkan undang-undang kolonial pertama. Dan undang-undang kolonial mungkin siapa tahu ada perbedaannya yang menghancurkan pohon apel atau menghancurkan pohon mangga, siapa tahu. Nah, di Jerman terkenal kasus-kasus yang sering masih sampai sekarang sering jadi itu orang yang punya pohon apel yang dekatnya perbatasan ke wilayah orang lain, luas tanah orang lain hidup, dan kalau panen apel-apel jatuh, dan ada beberapa apel yang jatuh ke tanah orang lain punya. Siapa yang punya apel itu? Orang yang punya pohon atau orang yang punya tanah? Itu sampai sekarang sering ada orang yang pergi pengadilan karena orang kumpul apel-apel. Ada juga yang ambil apel yang karena cabangnya masuk ke wilayahnya dia bilang, ini sudah luas ruang saya boleh ambil apel yang dari cabang masuk ke wilayah saya. Nah, salah satu yang juga menarik mungkin adalah linguistik di Jerman, tapi itu lebih menarik di Jerman. Walaupun di Indonesia juga, di Indonesia kita bilang apel. Di Jerman kalau logat-logat utara juga bilang apel, logat-logat selatan bilang apfel. Satu pakai PP, satu pakai PF. Dan itu membentukkan salah satu perbatasan logat
linguistik dialek yang cukup kuat di Jerman, yaitu dengan dialek-dialek utara yang tidak ikut beberapa perubahan-perubahan lafal, dan dialek-dialek selatan yang berubah lafal dari PP menjadi PF. Dan itu perbatasan linguistik yang cukup terkenal, Benzdorfer Linie namanya. Oke, ini juga menarik, copyright on a specific Apple DNA, ada sekarang masalah-masalah besar, economic Apple marketing, ada juga komputer namanya Apple, macam-macam bisa dilakukan dengan Apple. So, methods, often most important and longest section of the proposal. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang tidak. Explain the following questions. Itu, saya tidak bisa baca kalau gitu. Oops, sorry. Which method do you have at hand and which still have to be developed? Which methods will not be chosen? Nah, itu kamu harus bahas, atau Anda harus bahas pilihan metode Anda. Itu yang paling penting. Yang mana bisa dipakai, yang mana bisa dibayar juga. Nah, mungkin ada yang sempurna tapi mahal sekali, atau cuma ada di satu laboratorium di Jepang, tapi Anda mau ke Jerman, artinya tidak bisa sampai itu. Ya. Dan lihat kelebihan kekurangan metode. Selalu harus dibandingkan. Yang mana paling cocok, yang mana harus mungkin mengembangkan dalam untuk dapat hasil-hasil tertentu. How do you intend to answer such research questions? What sources, scientific literature will you consult? What analytical techniques will you employ? How much time will you need? Timetable again. Define suitable research strategies depending on your discipline and topic. Description of the intended method of data gathering or the controls you will introduce, of the statistical methods, of type of literature or documentary analysis. Kadang-kadang, dan ini sudah termasuk lagi kepada data sebenarnya, dan harus juga dipikirkan, saya ambil data dari mana, data yang saya mau menggunakan untuk metode-metode tertentu. Kadang-kadang ada orang yang melamar untuk beasiswa, dan dalam bidang, contoh kemarin ada yang sosiologi, itu cuma buatan contohnya, dan dia mau analisis salah satu kuesioner. Kuesioner itu di Indonesia mungkin boleh dipakai, di Jerman tidak, karena kami punya undang-undang kuat untuk melindungi data pribadi. Dan dia bikin kuesioner ini tanpa benar jelas minta izin dari orang yang jawab kuesioner itu, apakah dia boleh pakai itu. Yang lain, ada seorang yang geologi kalau saya tidak salah, dengan minyak tanah. Dia mau analisis, bikin model yang semuanya bagus, tapi bikin model matematika di komputer, simulasi, dengan data-data dari Pertamina. Dan kami dari komite interview tanya, ya sudah pasti kamu dapat data-data dari Pertamina? Dia bilang, oh ya, saya kenal seorang yang kerja di sana. Bagaimana mungkin? Pertama, ini belum pasti dapat. Kedua, mungkin dia cuma dapat dari teman, artinya tidak resmi. Dan ini semuanya metode juga untuk dapat data yang tidak sah, yang tidak etis, yang tidak boleh dipakai, yang Anda tidak bisa disetujui dari supervisor atau dari universitas kalau dipakai untuk disertasi atau research. Ya, kami sekarang ke bentuknya bibliografi, research bibliography, perpustakaan. Zaman sekarang paling gampang bikin bibliografi, copy paste aja dari orang lain. Tapi itu cepat dilihat. Pertama, perpustakaan, daftar pustaka yang ada di belakang proposal harus jelas juga disebut dalam proposal sendiri. Dan saya sebenarnya mulai malas, dan itu paling cepat dilihat. Kalau mulai baca-baca proposal, saya bilang, oh menarik buku ini, saya mau lihat yang mana lengkapnya judulnya, saya lihat di belakang, tidak ada. Kalau saya ketemu satu itu, saya yakin saya sudah ketemu 5-10 contoh yang lain yang sama. Mungkin karena tidak memperhatikan, mungkin karena malas atau ngantuk waktu bikin, tapi ini membukti bahwa Anda kerja tertib. Tolong hanya pakai sumber teks-teks, sumber bukan sumber sastra, literature,
pustaka, hanya pakai pustaka yang benar, Anda juga dapat sendiri. Nah, kalau dapat banyak, membatasi. Nah, tidak ada gunanya bikin 10 halaman perpustakaan. Karena pertama kita tahu tidak perlu untuk salah satu proposal yang bagus, artinya harus bikin selection. Dan lagi, dengan bikin seleksi, Anda bukti kemampuan Anda untuk menilai, untuk untuk bukti bahwa Anda tahu yang mana penting, yang tidak penting. Nah, Anda juga harus punya publikasi yang recent, yang baru. Tidak ada gunanya kalau bikin proposal hanya dengan perpustakaan yang dari tahun 90-an. Sekarang tahun 2015. Kita harus punya yang paling telat 2013, 2014. Kalau tidak ada, harus menjelaskan dalam proposal bahwa tidak ada research yang baru yang sekarang. Nah, list all the publications you have used for the preparation. Do not copy bibliography from other papers. So, kita punya kasus khusus di Indonesia, yaitu bukan di Indonesia saja, tapi di negara seperti Indonesia, bahwa sering akses ke perpustakaan yang baru tidak ada. Terus terang, ini yang paling enak di Jerman, di negara lain saya nggak tahu, tapi di Jerman memang kalau perpustakaan ilmiah di Jerman punya jaringan online, dan sebelumnya komputer sudah mereka punya jaringan bahwa seorang yang terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu universitas bisa pesan buku apapun dari seluruh universitas Jerman dengan murah, hanya harus bayar perangko kadang-kadang hanya harus bayar perangko dari kartu pos yang dikirim. Sekarang lewat online lebih murah lagi. Itu luar biasa. Saya tahu masalah di Indonesia besar dengan pustaka baru, dengan teks baru, dengan artikel baru. Dalam kasusnya Anda tidak dapat salah satu yang kelihatan penting, gampang, bisa dimasuk dalam teks, dalam proposalnya, tapi harus dibilang jelas bahwa Anda tidak punya kesempatan untuk baca, tapi Anda tahu bahwa itu ada dan kelihatan penting dan kelihatan bagus karena mungkin disebut terus atau kelihatan seperti landasan. Ini paling penting, keterbukaan, kejujuran dalam penelitian ilmiah akademik. Nah, ini kita sudah bilang, should not exceed 3 years, but PhD is the time schedule. Jelas ada juga yang formal, ada title page, lihat bagaimana dibikin. Biasanya ini bisa diminta dari profesor, bagaimana Anda minta saya bikin title page, tapi jelas pikir sedikit sendiri juga yang mana penting. Siapa Anda, akademik, title, position, kalau punya junior lecturer, mungkin tanggal lahir, nasionalitas, mungkin home address itu penting, email address penting, title of your planned dissertation of course, and the research area sebagai umum di belakang. Text editing. Coba, ini seperti tadi saya bilang, saya tidak mau menuduh seorang dengan cepat-cepat bahwa dia plagiarisme kalau dia pakai sastra atau buku-buku dalam perpustakaan yang dia tidak pakai dalam proposal. Tapi kesan melengket bahwa orang coba bukan menipu. Yang melengket sebenarnya orang tidak kerja tertib, tidak kerja bersih. Dan kalau dia tidak mampu tulis proposal dengan 10 halaman, dengan bersih, dengan tanpa kesalahan-kesalahan ngetik, tanpa kesalahan perpustakaan, tanpa misspelling of names, dan yang lain-lain. Bagaimana dia mau menulis disertasi dengan 200-300 halaman? Atau dalam ilmu pasti mungkin sedikit lebih kurang. Coba, cari proper line out. Bikin desain, bukan desain yang penting-penting, bikin yang bersih, yang terus. Cek grammar and spelling. Dan itu bukan alasan, ini bukan masalah Anda sendiri. Semua orang cari satu atau minimum satu atau lebih bagus 2 teman yang baca ulang pakai program spell check yang bagus-bagus, karena Anda tidak lihat, dan ini lagi yang saya tadi bilang, Anda tidak lihat salah ngetik. Karena masih ingat yang dengan Oxford, karena kalau saya ganti-ganti huruf-huruf, tetap saya baca yang benar, dan saya tidak lihat itu. Saya bisa baca 10 kali, saya tidak lihat. Teman mungkin diam. So, proofread your proposal. Ini paling penting. Apa lagi?
Oh ya, kita masih punya seperti latihan-latihan lagi. Nah, kalau kita pikir apa yang kita harus masuk dalam kutipan atau dalam quotations, karena ada macam-macam. Dan bukan semua profesor langsung bilang, oh kalau mau pakai kutipan-kutipan harus pakai Oxford atau standar yang mana. Anda harus juga pikir apa ya minimum ada. Kalau kurang itu pasti tidak cukup. Nah, ini yang minimum. Author, date, title, place. Dan kita lihat kalau mau kutip benar, sekarang banyak penolongan-penolongan lagi dari internet. Itu namanya program apa namanya? Saya lupa. World Catalog, katalog bumi, katalog dunia. Itu salah satu. Di sini bisa lihat, saya juga cari di salah satu search machine dulu. Ini bukan perpustakaan, ini katalog doang. Dan itu menarik karena di sini ada beberapa yang mungkin tidak masuk, tapi hampir semua buku ada di sini. Anda bisa cari advanced search, find the library juga, tapi terutama di sini hanya untuk ketemu buku dengan data-data perpustakaan yang lengkap. Dan yang enak di sini bisa langsung ekspor. Itu salah satu program kalau pakai EndNote, pakai EasyBib, pakai RefWorks. Tapi yang di sini juga dilihat ada macam-macam standar. Bisa juga copy paste di sini. Nah, daripada susah-susah bikin masalah, cari semua buku yang Anda pakai, karya, masuk ke sini, cari hasil dan copy citation. APA, Chicago, Harvard, MLA, Turabian, however. It's up to you. You can also compare how the differences are. Nah, di sini bisa langsung copy paste atau bisa export to a certain program. It's very helpful actually to organize your work and start from the beginning. Decide which one you want to use. Actually, normally the difference is not too big. Perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, ini perbedaannya, lihat sendiri. Ya, satu singkatkan nama depan, satu di sini bikin, saya harus highlight. Satu bikin singkatan nama depan di sini atau di sini, ini tidak. Nah, ini pakai tahun dalam kurung, ini tidak, ini lagi dalam kurung, macam-macam. Tapi lihat sendiri, pengarang, tahun, judul, tempat. Dan ini penerbit sebenarnya harus, tapi banyak yang juga bilang kadang-kadang tidak harus. Paling minimum harus tiga-tiganya. Tiganya, empat-empatnya. The time is running, I see. I have to make it a little bit short. Yang menarik memang yang Anda harus tahu bahwa, dan itu boleh ditanya juga kepada profesor apa yang dia suka, atau harus dilihat sebenarnya juga dalam persyaratan menulis disertasi di salah satu universitas yang Anda menulis, mereka pakai quotation yang mana, karena ada namanya American citation and the German citation. That's a big difference. American citation and German citation. Nah, ini perbedaannya. Jerman pakai data-data perpustakaan yang lengkap dalam footnote di sini. Apa namanya footnote dalam bahasa Indonesia? Catatan kaki, ya. Di Amerika mereka pakai yang ini, enak, singkat-singkat, dan yang lengkap nanti di belakang dalam daftar pustaka. Doang. Ini lebih gampang dilihat langsung. Saya harus di sini, di Amerika saya harus selalu cari di belakang. Kadang-kadang kehilangan halaman yang saya sedang baca. Jerman langsung ada di bawah. Tapi kadang-kadang kalau banyak kutipan-kutipan, catatan kaki menjadi banyak. Setengah halaman penuh catatan kaki, tidak enak juga. Nah, Amerika kadang-kadang lebih enak dibaca aja. Tanya yang mana mau profesor pakai atau yang mana Anda boleh pakai. Nah, ini sebenarnya jam berapa sekarang? Oh, kita harus sedikit buru-buru. Ini cuma mainan-mainan atau latihan lagi dengan bagaimana bikin urutan bibliografi. Dan ini lagi, jangan ketawa-ketawa. Saya sendiri bukan orang yang tradisional atau orang yang terlalu keras atau terlalu konservatif. Tapi kalau saya lihat bahwa orang tidak mampu mengatur pengarang-pengarang sesuai alfabet. Saya pikir kalau dia tidak
Mungkin dia bisa, tapi dia tidak melakukan. Kalau itu, pasti banyak kesalahan lain lagi juga. Kalau yang kecil sudah bagaimana dengan yang besar. Nah? Dan ini harus dan boleh dipeduli, boleh dibelajar, boleh diperhatikan. Jerman punya umlaut. Kalau punya pengarang atau judul dengan pengarang sebenarnya dengan umlaut, bagaimana ditulis dalam daftar pustaka. Nah? Bagaimana dengan orang yang hanya, saya bilang maaf, tapi yang punya satu nama saja. Begitu. Di Jerman kita selalu punya nama belakang, keluarga, dan nama pribadi. Di Indonesia tidak. Nah, bagaimana dengan orang yang punya nama yang berubah dalam waktu? Soekarno dan Soekarno. Apa dengan gelar-gelar feodal agama atau akademik? Masuk atau tidak masuk? Ini mungkin kecil-kecil, tapi sebenarnya juga penting kalau mau kerja teratur dan sistematik. Ini yang penting, harus punya sistem, harus kerja sistematik. Dok, ini nah, dilihat bagaimana masuk umlaut dalam Nobel, Nobel. Ini urutannya. Walaupun nah, dalam alfabet internasional mungkin ini tidak ada menjadi OE. Kalau ditulis OE harus di belakang. Kalau ditulis dengan umlaut harus di sini. Ikut seperti O aja. Nah, ya, apa ini? Ini sebenarnya lelucon pribadi yang saya selalu masuk ke sini. H.R. Kucharaningrad. Seorang terkenal di Jawa Barat. Nah, apa dimasukkan? Apa dengan HR? Saya harus sebenarnya penelitian mungkin setengah hari sendiri untuk dapat hasilnya HR. Apa itu? Ternyata itu begini. Tunggu dulu. Nah, ini terus terang, ini sebenarnya boleh dihapus. Walaupun mungkin Kucharaningrad tidak suka, tapi Haji adalah gelar pribadi agama. Raden gelar feodal, dan itu bukan bagian nama, tapi selalu disebut lagi. Ini kebetulan bapak saya, namanya H.R. Dia, tapi ini nama pribadi, Horst Robert, bukan Haji Raden dia. Oke. Semuanya ketawa, sudah. Ini kasus-kasus yang saya sebenarnya cuma mau lewati, kita sudah hampir selesai. Ini kasusnya serius, supaya mengerti keseriusan kalau plagiarisme. Ini orang yang dulu Ministry of Defense di Jerman. Dan walaupun dia doktor, dia disertasi. Dan walaupun disertasi dan gelar tidak ada hubungan dengan kerjanya politiknya, karena didapat bahwa dia plagiarisme, dan bukan plagiarisme sedikitnya, dia banyak plagiarisme, dia dicabut gelar dan dia harus mundur dari posisi politik kementerian. Kenapa saya masuk di sini? Lihat ini. Ini menarik. Cuma sebentar. Yang hitam adalah halaman, ini hampir 400 halaman. Hitam halaman yang punya salah satu plagiat. Merah halaman yang punya plagiat dari beberapa sumber. Yang putih hanya halaman yang belum ketemu plagiat. Artinya sedikit. Yang menarik di sini bukan hanya bahwa si orang Gutenberg rajin-rajin mencuplik dan mencuri hasil-hasil penelitian orang lain. Yang menarik supaya lihat bahwa sebenarnya, dan itu yang benar, sebenarnya salah satu karya ilmiah berdasarkan hampir 90% dari kutipan. Nah, kalau ya lihat ini juga. Nah, itu yang menarik. Artinya jangan malu banyak kutip-kutip, asal kutip benar dan asal kutip bagus, dan analisis. Analisis sendiri itu cuma sedikit saja. Kebanyakan dari hasil sebelumnya, dan itu adalah namanya dunia akademis, bahwa kita saling berdasarkan, bahwa saya membangun menara atau hasil penelitian saya berdasarkan di atas hasil penelitian ratusan orang yang lain, dan saya kutip mereka di mana saya perlu hasil mereka supaya mereka dilihat, supaya saya hormati kerja Anda, dan supaya orang juga bisa lihat, oh, data-data ini dari sana itu juga karya ilmiah. Nah, checklist for research proposal, saya akan skip ini karena itu bisa di-download. Mudah-mudahan masih di-download ke area kita, kalau tidak besok disiapkan lagi. Ada atau catat juga judul ini, How to Write a Research Proposal dari DAD. Itu dulu di download area ada, sekarang masih ada?
Oh, tidak ada lagi, maaf. Saya harus berubah slide ini. Saya dapat baru dari master of webinar. Tapi di situsnya DAD, Jerman pasti masih ada. How to write a research proposal. Di sana ada dengan singkat, dengan 3 halaman, dan dengan daftar yang tadi sebelum ada penjelasan isinya proposal. Tunggu dulu, apa? So, yang ini maksudku. Hah? So, saya lupa berapa halaman masih ada. CV memang penting, saya masuk ini. Ya, ini masih, maaf, saya masih harus, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, ini masih penting. Ini saran-saran yang praktis dan penting. Bikin email address yang serius. Dan itu bukan saya made it up. Pernah saya dapat email dalam daftar orang melamar, dia pakai emailnya pussycat@yahoo.de. Kalau saya sebagai profesor dapat email ini, saya pikir ini tidak serius. Ini spam dengan isi apapun. Coba dapat yang dari universitas kalau dapat, atau paling tidak dengan nama @yahoo atau apapun. Ini Yahoo boleh, tidak usah, tapi nama depan jangan pakai yang nickname atau yang lucu-lucu. Ini serius, orang mau di handle juga serius. Nah, kalau kirim email pertama, think about the subject line. I need your help, can you help me? Semuanya dihapus langsung, atau juga memang langsung masuk spam filter karena kata-kata help dalam subject line. Pakai yang sederhana, research proposal, looking for a supervisor maybe, but it's also terlalu panggilan-panggilan. Research proposal paling bagus. Atau, dan ini paling penting juga, bukan paling penting juga, jangan langsung kirim attachment. Kirim email dulu, karena banyak email dengan attachment dari pengirim yang tidak kenal, langsung masuk spam filter, dan orangnya sering tidak lihat apa yang dalam spam, karena universitas langsung masuk itu ke spam filter. Kalau pakai CV, ada macam-macam CV. Saya sarankan Anda coba lihat Eropa CV. Tidak usah pakai, walaupun ini mulai standar di Eropa, tapi penting kategori yang mana muncul di sana. Ya, tidak harus semua dipakai, tapi ada banyak contoh-contoh, bisa juga diadaptasi, bisa membandingkan aja apa yang dalam CV Anda, yang di Eropa muncul sesuatu yang dalam CV Anda belum ada, mungkin bagus dimasukin juga. Ya, ini coba pengulangan, identifier, kita sudah, ada juga brosur-brosur yang bisa di-download, tapi itu semuanya bisa ketemu di homepage-nya kita, dadjkt.org. Und akhirnya cuma, mungkin kita sebentar lagi lihat link-link, ada webinar lagi, saya sudah bilang, lihat webinar kalender kita, mungkin masih ada menarik. Ini situs kita, dadjkt.org, dengan link-link ke research, ke program doktoral, ke beasiswa. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Beberapa peserta sudah mengucapkan terima kasih atas presentasinya yang sangat bermanfaat sekali dan sangat deskriptif. Kita lanjut sekarang ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, untuk lokasi riset harus di negara asal atau boleh di Jerman atau negara lain? Untuk riset, apakah harus di Jerman atau boleh di Indonesia atau di negara lain? Ya, saya rasa ini memang dihubungkan dengan beasiswa. Seumumnya research bisa dilakukan dimanapun. Cuma kalau Anda melamar dengan supervisor yang punya laboratorium kimia dan Anda mau meneliti kimia, yang termasuk percobaan kimia dalam laboratorium, untuk apa mau ke negara lain atau negara sendiri? Kalau mau belajar dengan supervisor itu, atau mau dilatih, atau mau bekerja sama dengan supervisor itu. Itu pertama. Yang sering memang masuk adalah koleksi data atau fieldwork
di negara asal. Kalau mau S3 dalam bidang forestry, banyak orang Indonesia S3 di Jerman, mungkin di Göttingen, dari IPB mungkin di Göttingen karena ada kursus sama erat yang sering orang pakai, tapi mereka kembali ke Indonesia untuk 1, 2, 3, 6, 5, 6 bulan untuk penelitian di hutan-hutan tertentu atau misalnya mereka dulu ke Jerman training mungkin atau melatih metode yang baru atau mengembangkan metode yang mana mau dipakai latih itu baru ke Indonesia untuk fieldwork atau untuk data collection. Itu memang sering ada. Tidak ada hubungan apapun. Dari dasar, dari landasan, dari dasar ilmiah akademik, dunia akademik adalah dunia internasional. Lebih banyak dihubungkan, lebih bagus, lebih banyak tukar pendapat, lebih banyak up to date, asal ada alasan. Ini penting. Nah, kenapa mau penelitian hutan di Indonesia? Ya, karena penelitian tentang negara tropis dengan jenis hutan yang mungkin cuma ada di sini atau ada masalah yang hanya khas Indonesia bisa di sini. Kalau hutan-hutan biasa bisa juga penelitian di Jerman. Alasan harus kasih alasan, harus adaptasi metode yang harus begitu. Artinya, maaf itu terlalu banyak dan terlalu campur-campur, confuse ya saya bilang. Kalau punya alasan, bisa semuanya. Dan penelitian untuk dalam rangka beasiswa sering bukan di Jerman. Oke. Jika tema S3 berbeda dengan S2 dan pengembangan dari S1, apakah boleh? Jelas, semuanya. Ini tidak ada halangan. Tidak ada keharusan S3 harus punya hubungan dengan S2. Sering orang memang gabung itu atau membangun S3 di atas S2 karena sudah punya landasan, sudah tahu teori-teori dasar atau latar belakang. Tapi tidak ada halangan. Cuma memang jelas kalau S1 dan S2 beda dan mau lanjut topiknya dari bidang S1 pasti harus banyak baca dulu sebelum bisa tulis proposal. Nah ya, sini adalah. Oke, pertanyaan berikutnya tentang state of the art. Apakah dengan melakukan penelitian yang spesifik tentang budaya tarian di suatu negara dapat dilakukan di Jerman? Di Jerman untuk develop sistem sehingga suatu ketika dapat juga diaplikasikan ke negara lain. Aha. Naja, ist die Qualität gut so? Geht das so? Gucken Sie mal. Gut. Pertanyaan ada perasaan itu sedikitnya tentang budaya tarian di satu negara dapat dilakukan di negara di Jerman. Memang harus sedikit membedakan. Orangnya jelas tanya. Anda kata, Anda orang Indonesia, mau S3 di Jerman, tapi topik penelitian adalah di Spanyol. Pertanyaan pertama yang ada, kenapa tidak pergi ke Spanyol supaya dekat-dekat topik? Kalau saya bilang itu dengan hutan jelas, orang Indonesia kerja mungkin dalam Universitas IPB atau untuk kantor-kantor kehutanan, mereka punya permasalahan, mau cari solusi terapan, itu menarik untuk Indonesia. Jerman punya metode, punya ilmiah dan ilmuwan yang kuat dalam bidang itu, mereka bisa latih. Jelas ada alasan pergi ke Jerman, sampai di sini, selesai di Jerman juga. Ini mirip pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya salah paham, tapi kemarin ada pameran pendidikan, banyak orang datang dari bidang sastra Inggris. Mereka mau sebenarnya bisa. Jerman punya sastra Inggris yang bagus, cuma tidak masuk akal. Kalau saya mau belajar tentang sastra Inggris, bahasa Inggris, saya pergi ke negara yang pakai bahasa Inggris. Beda mungkin kalau mau penelitian tentang eksil, orang Inggris eksil yang hidup di Berlin. Karena itu hanya bisa ketemu di Berlin, mau interview sama mereka. Tapi ini spesifik sekali dan langka. Bisa juga mungkin orang sejarawan atau sastra Inggris fokus ke sejarah, mau analisis arsip perang dunia kedua dari orang Inggris yang ada di Berlin.
itu alasan pergi ke Berlin. Sastra Inggris umumnya susah dilawan, kenapa mau ke Jerman? Sama di sini, kalau mau tentang budaya, tarian di Indonesia, mau S3 di Jerman, pasti bisa, karena di Jerman ada sastra dan kebudayaan, jurusan sastra kebudayaan Indonesia ada. Ada orang ahli antropolog, ahli untuk Indonesia. Dan ini menjadi alasan saya mau kerja dengan supervisor itu, karena dia punya keistimewaan ilmu, dia tahu banyak tentang Indonesia, dan perpustakaan juga bagus yang dia punya atau dokumentasi. Jelas, tapi kalau terlibat negara ketiga menjadi susah kadang-kadang. Pertanyaan berikutnya, apakah penulisan proposal hanya untuk beasiswa S3? Bagaimana dengan beasiswa master Ya, S2? biasanya di Jerman, S2 dianggap seperti dunia. Kalau mau melamar untuk S2, Anda tidak perlu proposalnya. Anda harus biasanya menulis surat motivasi. Beda di Indonesia. Di Indonesia kalau mau S2 harus bikin rencana penelitian S2. Di Jerman itu belum dibilang penelitian. Ilmu dunia akademik benar murni, bukan akademik sudah dulu, tapi dunia ilmu baru mulai dengan S3. S2 masih latihan dengan sesuatu yang cuma bukti bahwa mampu mengerti metode-metode, tapi belum bikin proposal dengan pertanyaan-pertanyaan yang khas dan baru. Artinya untuk S2 di Jerman perlu surat motivasi yang punya ciri khas sendiri, dan bukan tentang bidang ilmiah, tapi lebih tentang latar belakang sendiri, kenapa melamar ke program studi yang ada, yang Anda pilih. Nah, sudah pernah, bagus kalau lihat ke situs website dulu dengan kurikulum program S2 yang ada di sana, dapat ilmu yang mana digunakan untuk apa. Itu mereka lebih tertarik dengan latar belakang, pengalaman, keperluan, dan kenapa pilih program studi S2 yang itu. Yang berikutnya, apabila kita ingin apply untuk structured PhD yang profesor sudah ada risetnya di salah satu universitas di Jerman dengan sponsor research by DFG, apakah aplikan tetap harus prepare dan mengajukan research proposal? Itu sebenarnya ada, tolong ditambahin apakah ada hubungan dengan beasiswa. Yang lain, saya harus bilang, semua yang lain tergantung program studi, tergantung structure PhD program. Mereka punya persyaratan dan metode pilihan sendiri. Dan saya susah menjelaskan, saya tidak berani bilang perlu atau tidak perlu. Itu semua structure PhD program, degree course, semua fakultas bisa bikin persyaratan sendiri masing-masing. Ada yang bilang mungkin juga hanya tulis surat motivasi, ada yang mungkin bikin tesnya. Nah, ini susah dibilang. Kalau mau melamar untuk beasiswa, perlu proposal, karena itu menjadi landasan untuk interview. Dan supaya profesor-profesor yang melakukan interview itu bisa bisa lihat apakah Anda benar kuat dalam bidang yang Anda mau meneliti. Saya rasa kalau mau gabung dengan research group, pasti perlu salah satu bukti bahwa Anda benar-benar mampu ikut penelitian-penelitian begitu. Tapi itu tergantung research group yang disponsori DFG. Nah, tapi biasanya membayangkan sendiri, profesor menjadi pemimpin research group yang punya dana dari DFG. Anda melamar dari Indonesia, Anda mau bilang apa? Profesor, saya mau ikut. Dia mau memutus itu dari landasan apa? Artinya pasti dia minta salah satu tulisan, mungkin dia, karena itu saya tidak mau jawab, tapi saya memang jawab. Anda dengar, susah diperhatikan. Saya tidak mau jawab, mungkin Anda pernah publikasi 3 artikel yang luar biasa, dan profesor bilang, saya mau ini, dia yang luar biasa, tidak usah dia melamar, saya ambil langsung. Atau dia pernah lihat Anda presentasi. Tapi ini semuanya hasil-hasil pikiran ilmiah Anda sendiri. Artinya itu sudah mengganti proposal. Nah? Tapi seumumnya susah dijawab apakah harus atau tidak. Itu tergantung research group. Untuk beasiswa pasti.
Oke, selanjutnya, berapakah jumlah publikasi yang harus dihasilkan selama pendidikan doktoral? Itu sebenarnya jangan tanya sama saya, tanya sama universitas sendiri. Enggak, itu bukan untuk menjadi jawaban gampang. Ada profesor yang bilang kalau Anda menjadi saya menjadi pembimbing Anda selama 3 tahun, Anda harus 2 publikasi atau 1 konferensi internasional 1 publikasi. Ada yang bilang 3, tapi biasanya lebih penting itu universitas asal Anda, universitas di Indonesia, mereka biasanya minta bukti-bukti ini dengan jumlah tertentu. Yang lain tidak ada aturan. Ada juga yang bilang tidak usah kalau tidak mau, karena publikasi itu memang juga makan waktu. Yang lain bilang bagus kalau publikasi untuk mengembangkan karya-karya nanti. Selanjutnya, adakah perbedaan program S2 atau S3 yang dijalankan di Jerman dibandingkan dengan S2 atau S3 di Indonesia? Lagi ada? Adakah perbedaan antara S2 atau S3 di Jerman dengan di Indonesia? Ini sebenarnya ini terlalu spesifik lagi. S2 atau S3 dan memang jelas ada perbedaannya, tapi dalam lebih tertib pertanyaannya, yang mana S2 atau S3 dan apa yang maksudnya dengan beda? Apakah penelitian S3 harus bersifat prediktif? Bagaimana jika deskriptif atau eksplanatif? Pertanyaannya bagus. Itu lagi tuntutan sering di Indonesia. Sering kalau kita bikin seleksi, saya bicara sekarang dengan beasiswa, kita bikin seleksi untuk pelamar beasiswa. Sering profesor itu komite berdasarkan profesor Indonesia dan profesor Jerman. Profesor yang dipilih dari Dikti, profesor yang dipilih dari DAD. Profesor dari Dikti biasanya tanya terapan apa, gunanya apa hasilnya nanti. Kalau tidak ada gunanya, mereka bilang tidak usah. Kita di Indonesia perlu sesuatu yang bisa dipakai untuk industri atau bisa diterap. Profesor Jerman sering tidak pikir begitu. Mereka ada juga kecenderungan penelitian bebas dari penggunaannya atau tidak. Bukan bebas penggunaan, memang harus punya alasan kenapa meneliti itu, tapi tidak harus langsung ada penggunaannya hasil nanti. Artinya tergantung juga dalam bidang apa, pasti bisa deskriptif juga. Tapi hanya deskriptif memang tanpa pertanyaan yang dijawab. Artinya deskriptif murni, saya rasa susah ketemu profesor yang menerima. Semuanya tanya untuk apa ini? Atau apa yang mau dibukti? Artinya murni deskriptif seperti itu pasti tidak. Ya. Apakah Anda mempunyai contoh proposal yang dapat semuanya bisa fotokopi? Ini sudah bilang. Ada rangka. Coba berkembang yang sendiri. Dan yang tadi saya bilang mana itu? Nah, how to write a research proposal. Maaf, di website kita sebenarnya tidak ada lagi, tapi di internet masih ada. Nah, kita bisa cari sebenarnya. Itu sebenarnya metode bukan. Cara penggunaan untuk menulis proposal. Kalau sudah punya contoh, biasanya orangnya terlalu melengket. Ada link? Ada? Nah, DAD Median ya, ini langsung downloadnya buka-buka kan? Ada. Nah, di sini dalam singkatan banyak contoh-contoh yang saya ambil dari sini. Nah, ini yang checklist contoh saya juga copy dari sini. Misalnya ada satu yang kosong, nah ya mungkin belum. Dan karena itu kita tidak sampaikan contoh, dan itu yang paling bahaya. Ya, saya bilang sering orang yang melamar untuk beasiswa, kita tanya-tanya nanti keluarnya ini sebenarnya profesor yang kirim. Kalau profesor yang kirim atau contoh dicuplikan, itu bukan hasil sendiri. Lebih bagus bikin yang kelihatan lebih miskin, lebih
lebih tidak sempurna tapi bikin sendiri daripada kopi-kopi. Karena yang kopi-kopi itu pertama plagiat, dan kedua itu bukti bahwa Anda tidak mampu bikin sendiri. Dan lagi tergantung bidang, tergantung profesor, variasi dari proposal jauh beda. Kita harus masuk sebenarnya ribuan proposal sebagai contoh-contoh untuk menutupi sebuah bidang-bidang ilmiah yang ada. Oke. Selanjutnya untuk minimum GPA, apabila saya menyelesaikan S2 di Jerman, berapa minimum GPA untuk apply doktorat grant DAAD? Karena saya bingung mengkonversi GPA Jerman ke sistem GPA Amerika atau Indonesia. Ya, saya juga pusing. Tapi saya kasih lihat ini saya tidak, karena saya tidak konversi itu, saya nggak tahu. Yang kita bikin kalau mau, ini satu contoh untuk beasiswa Indonesia, DAD yang diumumkan di Indonesia, dan kami memang pakai GPA Indonesia, bukan yang Jerman. Nah, ini nah, minimum GPA 3.0 out of 4. TOEFL minimum, ini sebenarnya tidak boleh dibilang, saya harus hapus. Di mana ini pen? Ini tidak ada lagi. Nah, kita punya TOEFL internasional yang 79 atau IELTS 6,0 untuk beasiswa, dan GPA itu 3,00. Harus yang penting yang harus diingat, master, dan itu penting, ada satu formalitas, sampai master harus harus kuliah 5 tahun. Kalau bisa kombinasikan dengan, atau kalau Anda program studi master di Australia, contoh, atau di negara lain, tapi Australia banyak, master by coursework dengan 1 tahun, itu tidak cukup untuk lanjut S3 di Jerman. Harus 5 tahun sampai master, dan harus selesai dengan salah satu tesis yang tertulis. Untuk beasiswa DAD, kami tidak punya batasan umur lagi, tapi master degree should have been obtained in a maximum of 6 years. Artinya kalau mau melamar tahun ini, master tidak boleh lebih tua daripada 2009. Nah, dan harus punya TOEFL internasional dan minimum GPA of 3.0, but that's not actually very high. Tapi Anda harus tahu, kalau melamar untuk beasiswa DHD, kami punya sistem, masih tetap sistem beasiswa untuk yang paling bagus. Kami punya juga, biasanya kami punya lebih banyak orang yang lulus interview daripada nanti penerima beasiswa. Ini hanya yang paling bagus dapat nanti beasiswa di antara orang yang walaupun semuanya memenuhi semua persyaratan dan lulus juga dari interview. Kita juga masih punya program yang lain yang kerjasama dengan DIKTI, itu IGSP, Indonesian German Scholarship Program. Kadang-kadang orang juga sebut DebSwap. Di sini memang harus minimum GPA 3.2. For master. Bachelor sebenarnya tidak ada. Bachelor juga harus. TOEFL 80, IELTS. Ini sebenarnya saya lihat slide yang agak lama. Sekarang ada family allowance mulai dengan semester 3. Dan tapi ini saya cuma masuk cepat-cepat. Tanggal kapan? 12 Mei ada webinar khususnya dengan beasiswa-beasiswa. Tolong sekarang jangan tanya terlalu banyak dengan beasiswa, karena kalau informasi yang cuma setengah adalah informasi yang salah, dan saya sebenarnya tidak mau Anda keliru melamar atau ingat-ingat yang tidak benar. Tapi untuk cepat, tadi saya sudah bilang, dalam pengumuman beasiswa kita pakai GPA Indonesia. Atau Anda punya GPA Amerika? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah poin apa yang dilihat pertama kali yang menjadi bahan pertimbangan untuk penulisan proposal? Saya nggak mengerti apa. Ini maksudnya penilaian kali ya. Apa?
poin apa yang menjadi dasar penilaian proposal seseorang ketika ingin melamar? Ya, sekarang pertanyaan mulai agak seperti cari kepastian dalam ketidakpastian. Banyak profesor menilai beda-beda, banyak bidang lagi beda-beda. Banyak kalimat-kalimat pertama dari proposal bisa bikin orang bosan dari awal atau bisa orang tertarik. Itu susah. Yang jelas yang tadi saya bilang, semua proposal punya rangka, bukan rangka, tulang-tulang, kerangka. Dan itu yang kita tadi bahas, latar belakang. Nah, Anda harus mampu menempati penelitian Anda dalam bidang ilmiah. Dan itu gampang main yang seperti kita lihat tadi dengan Apple. Nah, itu bidang hukum. Nah, biasanya itu latar belakang Anda. Nah, tapi dalam bidang itu lagi dalam peta hukum, atau dalam peta biologi, zoologi, atau peta kimia, geologi, peta teknik, nah, itu masuk kemana? Itu mesin dengan bensin atau mesin dengan listrik, itu robot atau apapun, atau pakai laser. Ini dalam bidang yang mana Anda mau meneliti. Nah, ini latar belakang. Habis itu latar belakang memfokus lebih banyak sampai ketemu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu perlu tuntut metode-metode tertentu, dan ini lagi tergantung apakah ada banyak metode atau cuma satu. Apakah ada satu metode yang sudah disempurnakan atau harus bikin metode sendiri dari macam-macam pendekatan yang sudah pernah dicoba dengan masalah seperti itu. Artinya ini lagi susah dijawab, dan sebenarnya saya juga tidak mau jawab karena itu harus dijawab sendiri. Yang mana paling penting tergantung. Ada penelitian yang paling penting mengembangkan metode. Bagaimana bisa ekstraksi sulfur dalam air dari sumur panas 93 derajat, karena yang hilang sampai 92 sudah hilang semuanya. Itu metode yang dikembangkan, metode mencari hasil dari penelitian, bukan sulfur yang bisa dihasilkan. Ya, pertanyaan berikutnya menarik sekali. Bagaimana caranya kita tahu bahwa tulisan kita itu menarik, sementara menurut kita sudah oke, tetapi pembaca belum? Ya, ini sebenarnya mulai ke latihan menulis juga. Pertama, saya sudah bilang cari teman, dan jangan cari teman yang bukan mau S3. Cari teman yang mungkin dalam situasi sama supaya bisa tukar-tukar. Kasih dia proposal Anda, dia baca, Anda baca proposalnya dia, dan kasih feedbacknya. Metode kedua, coba menjelaskan apa yang Anda melakukan kepada adik, kalau masih punya adik, atau kepada anak, teman yang 9 atau 10 tahun. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan, Anda belum ketemu titik-titik yang menarik di sana, atau titik-titik yang bisa dimengerti dari orang-orang biasa. Gampang membutahkan seorang lain dengan kata-kata besar dari ilmu. Dan ketiga, tulisan Anda tidak harus menjadi menarik. Itu bukan novel. Nah, ini proposal ilmiah. Artinya ada isi-isi tertentu yang harus ada. Kalau semua daftar pustaka terlalu tua, itu kritik formal yang saya, walaupun mungkin saya bukan bidangnya Anda, saya bisa langsung bilang, proposalnya ini tidak menjelaskan kenapa hanya pakai metode dari tahun 60-an. Tidak ada. Nah, harus, kalau tidak ada metode lebih baru, harus ditulis dalam proposal. Semua orang yang punya pendidikan akademik dari bidang apapun harus mengerti proposal itu, walaupun mungkin bukan paling dalam karena bukan ahli, tapi rangka-rangka saya bisa kritik, seperti saya bilang, formalitas-formalitas yang ada. Nah, dan memang kalau Anda sudah pikir itu oke, namun pembaca belum tentu oke, ya cari pembaca, cari feedback. Tapi sering, dan itu benar menarik, kalau benar jujur pada diri sendiri, cari orang kedua atau ketiga untuk cari kesalahan-kesalahan kelemahannya. Tapi kalau Anda pikir ini sudah oke, kirim. Jangan juga tunggu bertahun-tahun. Anda juga mau cari profesor yang setuju. Artinya, coba menyelesaikan juga proposal dalam waktu tertentu. Nah, bikin rangka waktu. Saya mau melamar untuk beasiswa DAD sampai 15 Oktober. Masih banyak lampiran yang harus diselesaikan. Sekarang
bisa cari profesor, ini yang paling penting, ketemu supervisor. Artinya proposal paling tidak landasan harus selesai dalam 1 atau paling tidak 2 bulan. Kalau tidak, nanti profesor juga liburan universitas di Jerman Agustus, tidak ada yang mau jawab nanti. Artinya bikin rangka dan jangan tunggu sampai sempurna. Sempurna itu nanti mudah-mudahan itu yang disertasi. Oke, ini sebenarnya kami sudah memperpanjang waktu selama 6 menit, cuma karena maksimal 15 menit, jadi mungkin 2 pertanyaan lagi. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan beasiswa, mungkin Anda bisa mengikuti webinar kami nanti yang berikutnya, bisa dilihat di website kami kapan jadwal webinar berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dari preliminary research atau reading di negara sendiri, dilakukan sendiri. Apakah itu research saat master atau research kecil tanpa supervisor? Kita lihat dulu. Ini. Oh, ini. ya. Kita lihat. The purpose of the proposal is to ensure that the candidates have done sufficient preliminary reading or research. It depending. Kadang-kadang bagus kalau sudah punya hasil research sebelumnya untuk bawa langsung ke negara yang Jerman. Kadang-kadang orang dari komite untuk menilai orang lamar untuk beasiswa, mereka tanya, ya kenapa kamu belum melakukan research itu? Tunggu apa? Karena punya waktu. Atau contoh, kita juga punya orang yang melamar 2 kali. Kalau mereka tetap statusnya sama dengan tahun sebelumnya, ya itu komite tidak akan setuju. Walaupun mungkin orang jawab lebih bagus, tapi kalau tidak ada berkembang, tidak melakukan apapun, itulah tidak harus. Tapi kadang-kadang orangnya sudah punya. Contoh kalau mau meneliti sastra di Indonesia, ya tidak mungkin komite setuju Anda ke Jerman untuk 2 bulan, baru ke Indonesia lagi untuk kumpul-kumpul surat kabar. Kenapa kita kumpul surat kabar dulu, artikel-artikel? Kalau sudah mau menelitian dalam bidang itu. Atau buku-buku langsung harus dibawa. Itu tergantung bidang itu sebenarnya. Yang jelas, preliminary reading itu memang so sieht man das überhaupt? Preliminary reading, hier, so. Preliminary reading itu sejauh mungkin harus dilakukan di sini. Itu yang lain ini bukan mimpi-mimpi, ini itu memang khas, itu memang khas lagi DAD. DAD mendukung rencana seorang. Kami bukan top down, kami bukan suruh seorang bikin penelitian. Itu beda. Kami mendukung orang punya rencana, punya tujuan. Dan untuk itu kami tuntut orang yang sudah bukti bahwa dia memang sudah melakukan apa yang dia bisa di sini. Dan itu dimaksudkan dengan preliminary research. Kalau sudah bisa, ya sudah bikin. Kalau sudah ada data-data, ya kenapa, atau yang sudah ada langsung, kenapa belum kumpul. Itu yang dimaksudkan. Ya, sekarang pertanyaan terakhir. Apakah hipotesis bisa ditulis dalam bentuk pertanyaan? Maaf, saya ketawa. Pertanyaan sebenarnya bagus, saya agak bagaimana? Apakah hipotesis bisa ditulis dalam bentuk pertanyaan? Yes, dari dasar, kalau kita sekarang mencari percakapan filsafat, menurut saya hipotesis adalah pernyataan yang mau dibukti, bukan pertanyaan yang mau dijawab. Ada satu research question dengan hipotesis, itu beda. Research question itu apa yang mau dijawab, hipotesis apa yang diprediksikan. Saya anggap
bumi adalah planet, semacam itu. Nah, ini bukan pertanyaan. Pertanyaan yang harus dijawab memang apakah bumi adalah planet. Tapi hipotesis yang saya kerja, sebenarnya hipotesis itu sesuatu yang saya anggap sudah ada dan itu bukan pertanyaan. Nah, untuk proposal saya anggap bahwa bumi adalah planet. Atau bahwa saya sendiri adalah, nggak tahu. Itu hipotesis adalah sesuatu yang dianggap tapi dalam bentuk pernyataan, bukan bentuk pertanyaan. Tapi maksudnya Anda mungkin dalam proposalnya research question atau hipotesis bisa saling mengganti. Nah, dua-duanya. Tapi ya. Nah. Oke. Atau masih mau lanjut? Nah. Baik, terima kasih kepada Dr. Langgut dan juga kepada para peserta webinar. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, karena setelah saya lihat pertanyaan tersebut terkait kepada beasiswa. Saya sarankan Anda untuk mengikuti webinar kami yang selanjutnya, yang kelima, karena temanya memang sangat tepat sekali, yaitu Scholarships for Master, artinya beasiswa untuk S2. Di sana Anda bisa menanyakan langsung kepada nanti narasumbernya, yaitu Ibu Dwi dan juga Pak Hendro. Mohon dilihat di website kami untuk jadwal, atau untuk kalau takutnya ada perubahan jadwal, dan juga nanti untuk registrasi bisa langsung dilihat ke website kami. Terima kasih sekali lagi. Semoga presentasi hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya ataupun dari sang narasumber. Oke, untuk itu sampai jumpa di webinar selanjutnya. Satu teman. Boleh, silakan. Satu teman aja. Kami di sini berdebat secara lisan dan visual. Coba membukti lagi yang Anda catat. Nah, mungkin saya salah sebut, mungkin saya salah mengerti. Coba kalau ada pertanyaan yang tidak mengatur, dijawab. Coba kirim email atau datang ke konsultasi hari Kamis atau dalam Facebook ada juga chat-chatnya. Ya, itu yang penting. Jangan cuma menggantungkan semua berkembang kepada salah satu informasi. Satu detail itu seumumnya seharusnya cukup jelas. Terima kasih banyak. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, kami sangat menyarankan Anda untuk mengikuti Facebook kami, yaitu DAD Indonesia, atau juga Twitter, DAD Indonesia juga, dan kami juga mempunyai jam konsultasi tatap muka setiap hari Kamis dari jam 1:30 sampai jam 4 tanpa Anda membuat appointment terlebih dahulu. Jadi Anda tinggal datang, kemudian nanti isi daftar formulir di resepsionis. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore dan tschüss. Tschüss. Welcome to the webinar. Please stand by. The webinar will begin shortly. Please remember